Baik, selamat pagi, selamat malam, selamat siang mahasiswa sekalian. Kali ini kita jumpa kembali dengan mungkin suasana yang belum sembuh COVID-nya, ya. Mudah-mudahan segera berlalu COVID kita. Baik, kita lanjutkan materi kita. Untuk itu kita coba lihat jadwal kita bahwa jadwal kita ini sudah berjalan berapa ini ya, sampai ini sudah tak orek-orek ini ya, sampai ini tanggal apa, hari ini tanggal 16. Jadi waktunya adalah ini apa, ini jadwal dari apa ini, jadwalnya adalah kita masuk ke tahap bentuk dan ruang, ya. Sementara itu yang kemarin kita kerjakan pada tahap ini adalah zoning. Ini bentuknya, ruangnya belum jelas, namun sudah terskala. Nah, ini ruangnya harus sudah jelas, ya. Jadi tahap kita adalah kita lihat seperti ini sampai sini. Ada beberapa catatan pada kuliah kemarin terkait dengan kerjaan zoning Anda, tolong nanti diperhatikan, ya. Bagaimana beraspektur tropis yang kemarin sudah saya terangkan di di perkuliahan terkait dengan zoning. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ruang. Jadi bentuk dan ruang itu seperti apa. Nah, catatan yang kedua terkait adalah kegiatan saudara, asistensi. Ya, banyak asistensi itu anak mahasiswa itu mepet, ya, sehingga asisten kelabakan dan nggak bisa untuk masukan juga. Itu masalahnya. Jadi apa catatannya adalah asistensinya mepet, ya, mepet. Ini mepet. Nah, untuk itu nanti akan kita atur bahwa hari ini ada penjelasan dari saya sampai dengan nanti Rebu ini Anda bekerja, ya. Entah nanti Rebu dikumpulkan kerjaan saudara, dikumpulkan hari ini sampai Rebu. Nah, dari Rebu sampai Sabtu ini pakai asistensi. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh di penjelasan perkuliahan nanti. Jadi gitu ya. Jadi 16 sampai 18 ini harus ngerjakan kerjaan. Lah Rebu ini Anda harus asistensi. Ya. Karena kerjaannya terus bertahap, terus berjalan ke depan terus, ya harapan Rebu udah selesai asistensi. Kalau udah selesai Rebu, berarti Anda masuk ke tahap yang sebelah sini, akan seperti itu. Kalau enggak berarti sampai ujung sini. Kalau ujung sini ya semakin mundur lah, pradesain Anda akan habis. Jadi tolong ini Anda harus fokus betul. Ingat bahwa PA kita ini, PA itu berapa SKS? 6 SKS. Ya, baik. Baik, kita coba masuk ke materi kita. Materi hari ini adalah apa yang harus Anda kerjakan pada tahap sekarang ini. Itu ya, tolong diperhatikan. Yang harus Anda kerjakan pada tahap sekarang ini adalah bentar. Jadi kan kemarin sudah zoning. Zoning itu Anda sudah membentuk kok nggak muncul tes. Zoning Anda mau bikin bentuknya masih bulat-bulat gitu, ya. Masih bulat gitu. Kalau kemarin misalkan kamarnya seperti ini. Nah, maka yang harus Anda kerjakan sekarang, bentuk-bentuk ini menjadi tegas, ya, menjadi tegas. Jadi tegas, menjadi ruang, menjadi apa? Pintunya jelas, ya, mungkin lebih baru lagi dan sebagainya. Gini ya, menjelas jendelanya mana, jendelanya, dindingnya sudah tegas. Oh, ini kamar mandinya jelas. Terus oh, selasarnya jelas. Ini tempat jalannya, selasar.
Oh, apalagi core-nya jelas sebelah sini misalkan untuk pengakunya luas, jelas. Jadi dari ini kemarin diawali kalau ini bulat-bulat ini namanya zoning terukur. Kalau tegas maka menjadi ruang. Ya, jadi ruangnya terukur dengan jelas. Itu yang harus Anda kerjakan. Jadi harus jelas. Meter ini sudah jelas. Ini sekian, ini berapa meter, ini sudah jelas. Jadi apa yang dituntut luaran pada kali ini? Tuntutannya adalah satu, Anda harus bisa bikin layout. Yang kedua adalah denah. Layout dan denah. Tindakan 1, 2, dan 3. Ya, elemen-elemen apa saja lah, tolong diperhatikan. Kemarin program ruangan banyak ya. Ada berapa elemen yang harus Anda perhatikan. Nah, gitu ya. Ini tolong diperhatikan layout dan denah. Ini perlu hasilnya ini. Yang diasensi adalah layout dan denahnya. Sudah jelas. Kalau nggak ada ini ya nggak, jangan asistensi. Minimal targetnya adalah layout dan denah. Nah, oke. Ruang harus jelas. Ada suatu pertanyaan itu ya, dari ada anak yang bertanya, itu apa sih yang disebut dengan modul ruang? Ini pertanyaan yang bagus ya. Di kuliah struktur lanjut ada juga modul ruang sebetulnya. Mungkin dari saya ada masukannya seperti ini. Kita ingat perkembangan ini akibat sebuah, mungkin kalau perkembangan dari revolusi industri ya. Revolusi industri. Ini apa sih akibatnya? Adalah apa? Industrialisasi material. Material itu mengalami industrialisasi. Industrialis. Apa yang terjadi? Di produk massal itu berarti apa? Ukurannya harus sama. Ya, jadi kalau di produk massal maka ukurannya sama. Contohnya misalkan kayu lapis saja, triplek. Ya, triplek itu diproduksi berapa ukurannya? 120 kalikan 240. Ini standar ini. Ya, kalau Anda bikin ukuran plafon mungkin 1 meter pun 1 meter, berarti ada yang banyak dibuang. Ya. Terus apa lagi? Misalkan besi itu panjang dijual itu 12 meter. Kayu 4 meter. Terus ini besi cor ya. Kalau besi ini bisa ada 6 meter. Nah, coba lihat, ini bermula dari material yang sini. Yang kedua, dengan gerak manusia. Ya. Atau ukuran manusia, jelas ukurannya. Ya. Triplek apalagi tackle 30 kali 30. Gimana agar tidak membuang material ini digunakan untuk bangun. Nah, ujungnya apa ini? Gerak manusia dengan ini apa? Ekonomis kan? Ekonomis, ini penting, ekonomis. Nah, tema kita juga ya, kita bagaimana agar murah kan. Nah, oke. Setelah itu, bagaimana agar ini ekonomis? Nah, maka muncullah namanya modul. Modul ruang itu gimana? Jadi kita ambil aja ukuran terakhir. Jangan 30-30, kelipatan 30 aja kita ambil. Jadi modul ruang itu kalau dasarkan material maka ini. Coba kalau manusia itu kalau kita ini kalau dilihat di standar, lihat ini 60 cm. Nah, jadi kelipatan 30 juga kan? Nah, 30. Jadi amannya kelipatan jadi 30. Ini untuk bikin modul ruang. Ya, jadi kalau Anda bikin ruang ya, misalkan kita kembali lagi ke contoh yang ini, yang gambar tadi. Ya, kalau bikin ruang ini panjang ya, ruang ini
kamar gitu, maka sebaiknya ini harus kelipatan 30 cm ya. Nah, biasanya mungkin 3 kalikan berapa, 4,8 atau 4,6 gitu ya. Yang jelas bagaimana agar material jadi motongnya sedikit. Kamarnya ini dasarkan ada studinya, sehingga ditetapkan modul itu berapa kali berapa itu adalah hasil sebuah proses. Seperti ini, nanti muncul misalkan ada selasar di sini misalkan jalan. Nah, ini kira-kira ukurannya berapa? Jarang yang 1 meter tuh jarang. Biasanya 120, 150 gitu. Ya. 2 meter itu. Wah, itu kamu ditertawakan nanti di lapangan jarang. Ya, 120, 250, 180, nah itu ya 210 mesti gitu. Jadi kelipatan dari modul. Jadi perhatikan itu modul ruang ya, jadi ukurannya seperti itu. Nah, pertanyaan tentang modul ruang. Nah, sekarang ada lagi catatan lagi yang mungkin terlupakan ya nanti dalam bikin. Ini penting, ini sering mahasiswa lupa bahwa sebuah ada namanya ruang. Nanti saya bagi linknya terkait apa sih ruang, space ya. Space itu apa sih? Atau ruang. Penting ya. Pemahaman ruang ini penting bagi seorang arsitek ya. Arsitek harus paham apa itu ruang. Ya, seorang arsitektur itu adalah bikin ruang. Nah, space itu, hakikat space itu apa sih? Hakikat space itu adalah yang dipakai oleh manusia. Kalau ini manusia, gitu. Maka material yang misalkan ada objek di sekitar sini, ada objek gitu. Nah, jarak ini akan menjadi space ini namanya. Ini penting. Kualitas jarak ini akan akan menentukan gimana kualitas ruang tersebut. Nah, nanti tak kasih fotokopiannya, nanti kita bagi ya. Nah, gitu. Nanti kita lihat lah, kita space seperti apa, perhatikan. Ya. Tapi masukannya gini. Misalkan ada ruang denah ya, kita bikin denah. Terus ini ada pintu masuk gitu. Ya. Maka ketika akan masuk di sini, nama orang perlu space ini. Tempat orientasi. Ya. Banyak yang terlupakan ini. Ya. Kalau ada misalkan ada tangga misalkan. Tangga itu gitu. Kalau dia turun ini, nah, maka dia akan merupakan namanya space di sini. Banyak mahasiswa yang bikin ini tangga gitu, gini langsung nih lorong serat itu, langsung gitu. Ini salah. Ya. Seharusnya ada space. Coba kita lihat. Seharusnya yang benar adalah yang benar di sini ya, kita bikin sini. Kalau ini ada tangga gitu. Nah, yang benar ini mungkin ada ruang untuk apa? Untuk biar bergerak ya, biar orientasi dulu misalkan. Nah, terakhir di sini tangganya kan, gitu. Ini jalurnya sini lah, ada namanya ini space orientasi ini. Nah, ini tolong diperhatikan. Nanti kita lihat banyak yang sering pintu masuk ruang. Nah, biasanya kalau di kampus kita ada namanya terasnya itu ya, ada terasnya. Itu tempat orientasi itu, space-nya. Ya, tidak pintu langsung lorong, jalan ya. Misalkan ini gini lorong, ini ya, sorry. Ini gini lorong itu. Yang baik jangan, kalau pintu langsung gini ya, ini kalau space-nya sama sekali. Yang betul ya kasih space, kualitas akan baik gitu ya. Ini misalkan pintunya agak digeser sebelah sini, ada space sedikit
Di space. Space itu kalimat yang nanti kita lihat bukunya, kita lihat catatannya. Saya bagikan nanti. Jadi itu ya beberapa hal yang terkait dengan ruang, tolong diperhatikan bahwa tangga, pintu masuk itu harus ada namanya space. Ya, nanti kayak kita lihat selanjutnya. Baik itu ya catatannya untuk ini, perhatikan benar. Oh, terkait dengan asistensi ya. Hari ini tanggal 16 November. Anda nanti tugas hari ini tolong dibikin ini sampai dengan 18 November. Ini nanti dikumpulkan ya. Nanti jam berapa ini? Kita bikin jam 14 ya. 14.00 itu paling lambat, tapi invite-nya sampai 24 biasanya ya. Ini Anda ngumpulkan ya. Produknya apa ini? Ayo. Apa yuk? Produknya apa? Produknya adalah satu layout. Gambar layout sudah ada, 2 denah minimal itu. Minimal ya, ini adalah produk minimal C. Nah, produk C, nilainya C. Ya, kalau lebih ya nanti plus lebih bisa tampak lah, ini masih ide ya, karena bentuknya udah jelas, dari tampaknya udah bisa dilihat. Tambah lagi potongan kan ini seket ya, ini sketsa loh ya, hati-hati ya, ini semua ini sketsa freehand, seharusnya lebih cepat. Tampak ini plusnya, ini baru B plus ya, tampak potongan, ide perspektif, ide ruang-ruang lainnya. Nah, bisa jalan, sudah bisa masuk di sini ya. Nah, ini produknya, jadi silakan 18 harus bisa. Ingat sketsa, ingat apa? Produknya adalah sketsa arsitektur. Produknya ini. Nah, setelah 18 November ini ya, sampai dengan Senin depan berapa? Senin depan itu 16 tambah 7 23 ya. Ya, 23 November. Ini harus asistensi nih. Harus asistensi. Produk ini diasistensikan ke pembimbingnya masing-masing. Ya. Ini harus asistensi sekali. Ya. Sekali. Tolong diperhatikan. Jadi Anda harus asistensi. Ya, tolong ini diperhatikan, berarti produk Anda tolong dibikin layout dan denahnya dibikin ya, dari sana tolong disempurnakan lagi, masukkan dari zoning kemarin ya, apa itu cross ventilasi ya, catatannya apa. Oke, itu ya. Jadi ini terkait dengan tugas. Saya ulang lagi catatannya, catatan tentang tropis, tentang arsitektur tropis. Lagi ya, 1 apa, orientasi, cek lagi ya, orientasi itu penting. 2 apa, cross ventilasi ya, ini penting, cross ventilasi, hati-hati, anginnya harus bisa bertiup di sana. Kalau perlu ya, orientasi itu arah hadap dan sebagainya, cross ventilasi. Ini hal yang paling penting. Nanti kita lihat, kita coba. Jangan sampai 3 ya. Jangan sampai ada
ruang dalam ruang, ruang, ruang dalam ruang. Ini mesti nggak terjadi fragmentasi pasti. Contohnya, misalkan ada ruang kotak gitu, terus nanti di sini ada ruang lagi. Wes gelap wes, nggak mungkin wes, tidak ada anginnya, hanya bertiup gini bisa, ya, ini masuk sini udah nggak bisa. Itu ya, saya ulang lagi, terus perhatikan lagi, lihat kembali video yang kemarin bagaimana masuknya. Baik, itu mungkin dari saya. Oh, saya akan janji memberi buku catatan ya. Saya bukakan. Nah, ini saya bagikan ke Anda. Apa itu yang dimaksud dengan dengan ini? Nah, kita coba apa sih dimaksud dengan nggak bisa dengan apa ya, pen ya, dengan apa sih dengan ruang struktur atau space tadi kita main. Nah, ini coba baca ruang itu menurut Ken gimana, menurut Plato gimana, Rustan Hakim gimana. Ini sudah ada kuliah materi kami ini, coba dipahami benar. Nanti ini bisa di-download, saya kasihkan ke saudara. Hakikat ruang itu seperti apa ya, seperti contohnya ini saja nih, ruang yang gini ini dia berdempetan gini, dibandingkan gini ya, kira-kira ruangnya terasa mana ya. Ini ruangnya lebih terasa, ruangnya terasa ya, lebih terasa karena adanya sesuatu yang mengikat ini. Nah, ini contoh ruang tadi sudah saya kasihkan space itu seperti apa. Coba nanti kita lihat, ini langsung aja cepet-cepetan ya. Ini coba ini kuliah ini silakan untuk dibaca. Saya kasih ada ruang space, ruang luar, space ada ruang luar, ada ruang dalam itu apa. Ini kita lihat, silakan baca aja langsung untuk Anda. Bisa menambah apa ruang bayangan itu apa, perhatikan benar kaitan ruang satu dengan ruang yang lain, ruang dengan kota, ruang hidup dan ruang mati. Jangan sampai ada ini jangan sampai ada ini ya, ini nggak boleh. Artinya ruang ini tempat nyamuk, tempat gitu ya, kita nggak boleh. Jadi semua space harus termanfaatkan dengan baik, harus fungsi. Jadi tidak boleh ada namanya ruang mati ya. Oke, ini ada, perhatikan ini makna sebuah D dan H. Kalau DH2 adalah apa, DH1 apa? Perhatikan. D ini adalah apa? H itu tinggi. Ini tinggi bangunan, tinggi ruang. Tadi makna ini namanya space ini. Nah, jarak ini penting maknanya. Kalau terlalu dekat jadi apa? Kalau jauh seperti apa? Dan sebagainya. Silahkan dibaca ini. Ya, masukkan untuk saudara. Silahkan, boleh. Ya, ini kemarin sudah ada. Nah, boleh lah ini masukkan untuk Anda. Nah, oke. Jadi ini beberapa catatan yang silakan dipakai. Mungkin ini catatan lama saya, boleh untuk mahasiswa lama saya kemarin. Ini bisa dipakai untuk pegangan saudara. Baik, gitu ya mahasiswa sekalian. Semangat ya, sampai semangat, jangan lupa. Ingat PA kita apa? PA kita itu adalah 6 S. Perhatikan benar waktunya untuk mengerjakan tugas ini. Jangan ditunda asistensi, jangan gitu. Kalau asistensinya ditunda, ini Anda nggak bisa. Nanti coba minggu depan kalau ada masukan, saya lihat dari tugas Anda, nanti masukan, saya link, saya bikin kuliah lagi, penjelasan lebih jauh lagi. Baik, gitu aja mahasiswa sekalian. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kerjakan tugasnya, jangan lupa ya, ingat jadwal tadi. Kalau Anda tidak asistensi, maka berarti Anda kurangan nilai ya, atau ada sanksi lain. Dan pokoknya saya nggak suka kalau nggak asistensi gitu ya, karena asistensi ini bagian dari proses ini yang harus Anda jalankan. Mungkin gitu aja dari saya.
Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semangat terus, sehat selalu untuk saudara.